Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar jaringan enterprise, Master Plan IT PT Tokopedia. Perkenalkan, saya Nur Fauzan Jundi Robbani dengan NIM 13031818082. Saya Rehan Eka Putra Givarinda dengan NIM 13031819097. Saya Ahmad Reza Yudhistira dengan NIM 13031184067. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi ternyata berdampak luas terhadap berbagai aspek, tidak terkecuali perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Internet sudah menjadi salah satu sarana utama bagi para pemasar dalam upaya mempromosikan produk mereka. Dikarenakan fenomena pengguna internet sangat berkembang pesat dan telah menjadi gaya hidup masyarakat sekarang ini, hal tersebut tentu memunculkan ide para pebisnis untuk menjadikan pengguna internet menjadi sasaran potensial untuk menjual atau mempromosikan produknya secara online. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah kelengkapan produk. Menurut Engels, kelengkapan produk merupakan hal yang menyangkut kedalaman, luas, dan kualitas produk yang ditawarkan, juga ketersediaan produk setiap saat di toko. Ketersediaan menjadi faktor penting dalam variabel kelengkapan produk. Konsumen cenderung akan kehilangan kepercayaan ketika suatu tempat perbelanjaan mereka kekosongan persediaan atas produk yang diinginkan oleh konsumen. Tujuan didirikannya PT Tokopedia adalah sebagai sarana pemasar untuk memasarkan atau mempromosikan produk mereka di media online. Namun Tokopedia harus siap bersaing dengan kompetitor berat mereka, semisal Lazada, Kaskus, Bukalapak, dan sebagainya. Oleh karena itu, pihak Tokopedia memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadi daya tarik para pengguna internet agar tertarik mengunjungi situs Tokopedia. Kemudian dasar hukum, The Open Group Architecture Framework atau TOGAF dikenal sebagai suatu framework yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun perkembangan TOGAF digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. Selain itu, TOGAF juga memberikan pendekatan komprehensif untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengelola EA. Kemudian metodologi, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik pengumpulannya dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu data sekunder diperoleh melalui studi pusaka atau literatur yang dilakukan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan penelitian. Kemudian teknik pengumpulan dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu studi pustaka yang terkait dengan evaluasi dan instrumen tata kelola, studi awal di online shop, perancang kuesioner, dan yang terakhir pengumpulan data observasi dan wawancara. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rehan. Saya akan menjelaskan arahan strategis perusahaan. Ada visi misi dan objektif. Yang pertama, visi. Visi menjadi penyedia sarana transaksi online yang terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Yang kedua, misi. Ada beberapa misi di Tokopedia. Yang pertama, meningkatkan digital dan mengembangkan usaha dengan memasarkan produk secara online. Yang kedua, menggunakan teknologi dari web dan internet secara tepat. Yang ketiga, memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia baik dilakukan secara online maupun offline. Lalu, ada objektif. Yang pertama, meningkatkan market share Tokopedia sebanyak 5% dalam 1 tahun. Kedua, meningkatkan returning customer sebanyak 20% dalam 1 tahun. Yang ketiga, meningkatkan verifikasi originalitas produk dan seller. Yang keempat, menambahkan event expo dan sponsor untuk mempromosikan Tokopedia. Lalu selanjutnya ada kondisi arsitektur. Kondisi arsitektur saat ini di Tokopedia. Yang pertama, arsitektur bisnis.
Sistem payment dalam e-commerce berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan, sehingga diperlukan perencanaan dan perancangan yang matang untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk memperoleh sistem payment yang sedemikian rupa, PT Tokopedia harus memperhatikan berbagai macam aspek di dalamnya, seperti penggunaan teknologi informasi yang tepat dan sesuai dengan strategi bisnis pada online payment. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Ya, saya akan menjelaskan analisis kesenjangan dari PT Tokopedia. Jadi di analisis kesenjangan ini ada 5 poin. Yang poin pertama yaitu political dan regulation. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perdagangan mulai serius mengurusi e-commerce di Indonesia, yaitu dengan menerbitkan regulasi di dua kementerian tersebut. Jika Kemkominfo sudah setengah jalan dengan aturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE) yang diterbitkan Oktober lalu. Kementerian Perdagangan masih menggodok draft rancangan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perdagangan e-commerce. Poin kedua, ekonomik dan demografik. Karena website Tokopedia ini berbasis e-commerce, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang terjadi, baik dari Tokopedia sendiri maupun pengunjung terdaftar. Tokopedia sendiri memiliki pendapatan yang bersumber dari iklan dan akun berbayar, yaitu Gold Merchant. Terus poin ketiga ada sosial dan kultur. Startup bukan hanya berarti sebuah perusahaan yang baru, bukan namun startup juga adalah nama budaya perusahaan. Seperti startup pada umumnya, maka Tokopedia menganut budaya startup. Dalam artian semua karyawan di-push untuk memberikan gebrakan bagi perusahaan. Poin keempat yaitu teknologi dan natural resource. Tokopedia awalnya masih dalam status closed beta dengan sifat invitation only. Hanya orang tertentu saja yang memakai atau orang-orang yang diundang oleh pembuat software. Pada tanggal 17 Agustus 2014, Tokopedia telah dibuka untuk publik beta. Terus poin yang kelima yaitu Porter's Force. Analisis kekuatan perusahaan melalui 5 kekuatan PT Tokopedia. Yang pertama ada persaingan antar perusahaan, kedua ancaman pendatang baru, ketiga produk substitusi, keempat kekuatan pembeli, dan kelima kekuatan pemasok. Dan ini ada strategi sumber daya dari PT Tokopedia. Jadi PT Tokopedia sendiri mempunyai 5 poin strategi sumber daya. Strategi pertama memperkuat inti infrastruktur perusahaan. Herman mengatakan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan teknologi. Kami juga butuh sistem pemantauan dan sensor yang andal dalam operasional layanan, katanya. Selain itu, perusahaan perlu menguatkan fondasi dan tata kelola pengembangan data, serta modernisasi teknologi. Tim juga harus diperkuat untuk meningkatkan pemeriksaan dan penyeimbang infrastruktur teknologi perusahaan. Yang kedua, fokus pada konsumen. Karena itu, Tokopedia bakal mengkaji kebutuhan pelanggan. Apakah inovasi dan teknologi kami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan? Yang ketiga, fokus pada penguatan platform data. Ia menilai pengembangan bisnis data penting dilakukan guna mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi, kami perlu berinvestasi di pusat data untuk menampung berbagai insight, katanya. Selain itu, butuh teknologi unggul untuk memperkuat basis data. Yang keempat, memanfaatkan kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Herman mengatakan teknologi itu merupakan penghubung yang efektif bagi perusahaan untuk mengkaji solusi layanan. Yang kelima, mengoptimalkan eksekusi teknologi secara finansial. Karena itu, Tokopedia bakal memastikan keseimbangan antara AI dengan pengeluaran keuangan perusahaan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Jundi. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis perencanaan arsitektur dengan framework TOGAF pada Tokopedia yaitu yang pertama, PT Tokopedia memiliki strategi sumber daya yang terdiri dari 5 strategi dalam mengembangkan perusahaannya. Yang kedua, arsitektur bisnis pada PT Tokopedia yaitu menerapkan sistem online payment untuk memudahkan transaksi antara customer dan seller. Yang ketiga, analisis kesenjangan PT Tokopedia memiliki 9 poin analisis yang terdiri dari political dan regulation, economic dan demographic, social dan culture, teknologi dan natural resource, dan terakhir Porter Force. Kemudian terakhir ada saran yaitu tahapan TOGAF
belum mencakup semua tahapan yang ada di atas. PT Tokopedia juga harus mengembangkan strategi-strategi sumber daya agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Demikian pembahasan presentasi tugas besar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.